Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Ya, kemarin heboh terkait kedatangan Rafale Januari ini ya, bulan depan, tahun depan tepatnya ya. 1 bulan lagi Rafale akan mendarat di Indonesia. Nah, menariknya dalam pengiriman batch pertama Rafale ini kita tidak mendapatkan varian F4 ya. Jadi ketiga jet tempur Rafale Indonesia ini varian F3R. Apa Min bedanya dengan F4 Min? Jadi perbedaan utama Rafale F4 dan F3R adanya di peningkatan dan kemampuan persenjataan dan avionik ya. Avioniknya sudah beda. Lebih generasi terbarunya ya F4. Dan Rafale F4 itu dilengkapi dengan rudal udara ke udara seperti Maika NG yang lebih canggih. Apakah Rafale F3R tidak bisa gotong Mika? Bisa, tapi rudal udara ke udaranya yang versi lama, Bren. Ya sama-sama rudal Maika, tapi rudal Maika yang versi sebelumnya. Kalau yang F4 itu sudah bisa membawa rudal Maika generasi terbaru. Serta perbedaan lainnya ada di sensor dan sistem radar yang diperbarui untuk meningkatkan daya tembak dan kesadaran situasional ya. Jadi Rafale F4 itu lebih kesadaran situasionalnya lebih mumpuni ya dibanding F3R. Tapi menariknya dalam berita terbaru ya, ini Indonesia dipastikan kedatangan pesawat tempur Rafale 4 generasi 4,5 ya, Rafale yang digadang-gadang sudah ramai juga di media sosial di awal 2026, dan pada pengiriman batch pertama ini bakal ada 3 unit jet tempur Rafale yang diterbangkan langsung dari Prancis ke Indonesia. Nah kan banyak tuh pertanyaan, apa varian ke tanah air? Sebagai informasi, Indonesia memesan sebanyak 42 unit pesawat tempur Rafale tipe F3R dengan rincian sekitar 30 unit merupakan varian single set dan 12 unit varian 2 kursi alias tandem set. Pengiriman pesawat tersebut akan dilakukan secara bertahap ya. Jadi menurut berbagai info, 42 Rafale Indonesia nanti semuanya varian F3R. Bisa nggak Min di-upgrade ke F4? Ya bisa, tapi mengeluarkan biaya lagi ya. Apa mungkin kita belum posisi perang, jadi kita belum ngambil yang paling canggih ya. Nah, mengutip dari situs resmi TNI AU, ya, 3 pesawat Rafale dalam pengiriman batch pertama ini merupakan model tandem set dengan nomor buntut T0301, ada T0302 dan T0303. Apa yang bikin beda? Karena menggunakan 2 kursi, ya, kursinya ganda. Sudah jelas Rafale batch pertama yang dikirim ke Indonesia memiliki 2 fungsi, yaitu untuk misi tempur dan misi pelatihan pilot. Soal bobot pun berbeda. Rafale tandem set atau 2 kursi itu punya bobot di angka 10,3 ton ya, atau 10.300 kg. Sedangkan Rafale 1 kursi yang hanya punya fungsi tempur beratnya lebih ringan, jadi di angka 9.850 kg. Secara arsitektur, rangka maupun sistem elektronik keduanya sama. Hanya saja Rafale 2 kursi punya 2 kokpit. Ini ideal untuk misi yang membutuhkan pilot kedua buat menangani sistem yang rumit. Sementara Rafale varian 1 kursi dirancang untuk pilot yang dapat mengelola semua sistem pesawat sendirian. Ini cocok sama admin. Kalau admin kalau jadi pilot ya pilih berdua ya, kalau sendiri takut ditembak musuh. Jiwanya pilot nggak takut Min, iya kalau admin takut ya. Lanjut, selain itu hal lain yang membedakan ada di varian kapasitas tangki bahan bakar. Rafale varian single set punya kapasitas tangki bahan bakar 4.700 kg. Sementara Rafale 2 kursi lebih kecil ya, kapasitas tangki bahan bakarnya di angka 4.400 kg atau 4,4 ton. Nah, Rafale itu termasuk dalam kategori pesawat tempur multimisi yang mampu melakukan berbagai misi, mulai keunggulan udara, pertahanan udara, serta dukungan serangan udara jarak dekat.
serangan udara strategis, pengintaian udara, dan serangan anti kapal. Nah, untuk kelebihan lainnya ya yang terbaru, kompatibilitasnya dengan berbagai macam persenjataan seperti rudal udara ke udara jarak jauh, Bayan Visual Ring, BVR, Meteor, dan rudal Maika. Nah, selain Meteor, ada Maika, ada pula yang digotong ya. Berbagai jenis persenjataan lain juga bisa dipasang pada pesawat tempur Rafale ini, seperti rudal standoff jarak jauh Scalp ya yang notabene cukup beringas, ada Scalp. Kemudian ada rudal anti kapal AM-39 Exocet ya. Exocet biasanya kita familiar di TNI Angkatan Laut ya kan, rudal anti kapalnya Exocet, tapi ini rudal anti kapal AM-39 Exocetnya versi pesawat tempur, dan ini bisa digotong dengan Rafale, compatible ya. Kemudian ada bom berpemandu laser, ada bom klasik tanpa pemandu ya atau bom bodoh, dan meriam internal Nexter 30 M791 30 mm yang mampu memutahkan 2.500 peluru per menit. Seperti itu. Nah, Min, apalagi perbedaan F3R dan F4 Rafale ya kan. Jadi yang paling baru kan F4 kan, Rafale F4 itu menonjolkan ya, karena fokus pada peperangan jaringan atau peperangan modern, area di mana F3R menunjukkan keterbatasan. Dan standar F4 yang paling baru yang bukan dimiliki Indonesia itu menggabungkan radio yang ditentukan perangkat lunak teles kontak, sistem komunikasi yang lebih kuat ya dibandingkan F3R yang meningkatkan interoperabilitas dengan pasukan sekutu ya. F4 juga mendapat manfaat dari tautan data internal patroli yang ditingkatkan daripada versi sebelumnya yang meningkatkan koordinasi antara beberapa Rafale selama misi yang kompleks. Dan kemampuan ini menjadikan F4 sebagai simpul penting dalam jaringan tempur kolaboratif, di mana informasi mengalir dengan cepat antara unit udara, darat, dan laut. Misalnya Rafale F4 dapat mengirimkan data penargetan ke pesawat lain atau pusat komando secara real time, aset penting untuk operasi seperti yang dilakukan di Libya. Sebagai perbandingan, F3R mengandalkan tautan data link 16 yang dikatakan itu kurang efektif terhadap ancaman elektronik modern, dan peningkatan konektivitas ini memposisikan F4 sebagai pemain kunci dalam konflik di masa depan ya. Jadi PR-nya Indonesia ini masih nanti mengupgrade ya, kalau mau yang versi baru dan rogoh kocek lagi. Dengan uang 8,1 triliun kita dapat F3R. Jangan kecil hati ente. Seperti itu. Nah, kemudian kurang lebih secara gambaran umumnya itu aja seperti itu. Masih banyak perbedaannya kalau kita jabarkan. Ini nggak selesai bisa durasinya setengah jam, Ren. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar.